Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang pria aneh yang akan melakukan perbuatan di luar nalar kepada pasangan pengantin baru. Yang anehnya, ketika dia melakukannya sobat, sang wanita malah menikmati juga dan malah mengimbangi ketika mereka melakukannya. Hal tersebut dikarenakan wanita ini mengira bahwa suaminya lah yang melakukan tersebut ketika dia tidur dan malah berujung tidak wajar. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Kisah ini berawal di daerah bernama Kabupaten Sidrap, Tanrutedong, Sulawesi Selatan. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Reika, yang usianya baru menginjak 22 tahun ketika kasus ini terjadi. Reika ini memilih menikah di dalam usia terpaut muda, yaitu tepatnya di saat dia berumur 22 tahun. Di saat itu dia memilih menikah dengan laki-laki pilihannya sobat, yang bernama Fandi. Di usia Fandi di saat menikah dengan Reika, itu juga tergolong cukup muda, yaitu pada umur 23 tahun, hanya terpaut tidak lama dengan Reika. Dan di saat kejadian ini terjadi, usia Fandi bisa dikatakan matang dan normal. Entah apa yang membuat mereka akhirnya memilih menikah di usia muda. Yang mana bisa dikatakan, usia mereka tersebut belum termasuk usia bagus untuk menjalani rumah tangga. Namun yang jelas pada saat itu, mereka sangat mencintai satu sama lain. Pada masa lalunya, di saat mereka pertama kali bertemu, kemudian langsung memiliki pandangan pertama. Entah bagaimana ceritanya Reika bertemu dengan Fandi. Tapi yang pasti, pada saat mereka berkenalan sobat, Fandi langsung jatuh cinta dan ingin sekali mengenal Reika lebih jauh. Segala apapun cara yang dilakukan Fandi di saat tersebut, agar dia bisa dekat dengan Reika. Mulai dari mengirim pesan setiap hari, mengajak makan bersama di warung mie, hingga membantu kegiatan-kegiatan sekolah. Sampailah akhirnya, Fandi pun berhasil masuk ke dalam hidup Reika. Dan di saat itu sobat, Reika ternyata menyambut baik usaha Fandi dan perasaannya, dengan rasa yang sama, yaitu dia pun juga suka dengan Fandi. Singkat ceritanya, mereka berdua pun menjalin hubungan pacaran untuk pertama kalinya. Fandi yang begitu bucin di dalam hubungan tersebut, membuat Reika merasakan hal yang sama, dia sangat mencintai dan mengharapkan perasaan terhadap Fandi. Hingga pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan pacaran tersebut, ke jenjang yang lebih serius lagi. Di kondisi itu, keduanya pun mengenalkan kepada keluarga masing-masing. Di saat tersebut, mereka berdua satu sama lain saling mengenalkan kepada keluarganya. Saat Reika datang ke keluarga Fandi, keluarganya menyetujui hubungan mereka, bahkan keluarga Fandi menyambutnya dengan sangat baik. Sama halnya ketika Fandi yang datang ke keluarga Reika tersebut, tidak jauh berbeda dari apa yang dirasakan Reika sendiri, ketika dia disambut sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan ya sobat, tidak ada masalah dalam perizinan atau persetujuan dengan orang tua masing-masing. Terlebih lagi, Fandi ini bisa dikatakan orang berada, lantaran keluarganya memiliki usaha, yang bisa dibilang maju. Lalu singkat cerita, mulailah mereka mengatur rencana, atau tanggal pernikahan yang ditunggu-tunggu. Mereka pun menikah sobat, di tahun 2018 lalu. Setelah menikah, Fandi dan Reika, beserta kerabat yang lain, tinggal di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Sidrap,
Sulawesi Selatan. Pada awal-awal sejak keduanya menikah, sifat Reika juga tidak berubah, yang ada, malah semakin setia dan benar-benar bersyukur kepada keluarga itu. Namun, pada hari pertama semenjak mereka melangsungkan pernikahan, hiduplah seorang pria bernama Yusril, yang sudah berusia 21 tahun. Sebelum menceritakan permasalahan Reika lebih jauh, kita bahas latar belakang dari Yusril. Jadi Yusril ini adalah seorang pria yang biasa-biasa saja, karena perekonomiannya bisa dibilang sangatlah tidak stabil. Tidak ada informasi mengatakan tentang keluarga Yusril tersebut. Namun yang jelas, sejak dulu sobat, dia sendiri sudah lama menyukai Reika secara diam-diam. Mengingat di kondisinya yang terbilang tidak memiliki begitu banyak uang, makanya Yusril ini tidak berani melamar Reika. Namun, ketika dia melihat Reika menikah dengan pria lain dan hadir di acara tersebut, Yusril mulai sering melihatnya dengan tatapan tidak wajar. Yah, mulailah muncul niat ingin melakukan sesuatu tidak baik, mulai muncul perbuatan yang ingin dia lakukan, lantaran seorang wanita yang dia cintainya begitu lama, telah menikah. Sebelumnya sobat, Reika dan Yusril ini bertetangga, yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja satu sama lain. Hingga, pada Sabtu, 20 Januari 2018, disinilah awal dari peristiwa tidak pantas terjadi. Pada saat di hari pernikahan antara Fandi dan Reika, awalnya semula tampak sempurna. Semua berjalan apa yang sesuai mereka kira. Tapi, di acara pernikahan tersebut cukuplah ramai, mengingat keluarga dari Fandi orang yang berada, jadi tidak jarang para warga berdatangan ke acara meriah itu. Selang beberapa jam kemudian, para tamu pun mulai pulang satu persatu, karena jadwal dari pernikahan Fandi sudah berlangsung lama. Di sisi lain sobat, Fandi ini tidak tinggal diam, bisa dikatakan dia adalah orang yang sangat aktif di acara tersebut. Yang mana jika ada sesuatu untuk dibantu, dengan senang hati Fandi akan melakukannya. Walaupun di kondisi tersebut, acara yang dari pernikahannya sudah selesai, hingga larut malam. Di malam harinya, Reika yang memang sudah lelah, segera meminta izin untuk pergi ke kamar pengantin, sembari menunggu sang suami untuk melakukan kegiatan mantap. Pergilah dia ke dalam kamar, kemudian memandamkan lampu. Namun naasnya sobat, Fandi yang sering membantu-bantu tersebut, mulai kelelahan juga, yang pada akhirnya tidak sadar tidur di ruang tamu. Nah disinilah sobat, Yusril mulai menjalankan aksi tidak pantasnya kepada Reika. Pada saat itu, punyanya yang mulai naik, pergi bersama Reika yang sudah tidur. Tanpa basa-basi, Yusril langsung memainkan punyanya, hingga Reika tersadar. Yang parahnya lagi, Reika ini malah mengira pria tersebut adalah sang suami, barulah dia menyambut memegang perabotnya, untuk dibantu besar. Dan pada akhirnya, Reika yang sudah becek, langsung naik, kemudian bercocok tanam bersama. Setelah melepas hasrat, disinilah Reika menyadari sesuatu yang aneh. Dia merasa ada perbedaan dengan sisi sang suami. Setelah melihat dengan jelas, betapa kagetnya, pria tersebut malah bukan sang suami, yang berujung mengeluarkan suara besar. Para kerabat yang mendengar suara Reika terlalu berlebih di kamar pengantin, langsung pergi menemuinya. Di sanalah, kerabat beserta sang keluarga, melihat ada seorang pria yang tidak lain adalah tetangganya sendiri, tidak pakai apa-apa. Keluarga Fandi yang melihat kondisi tidak wajar itu, segera memanggil pihak berwajib. Dengan sigap, petugas polisi langsung mengamankan Yusril ke kantor polisi. Yusril pun jelas mengakui perbuatannya, karena sudah tidak bisa apa-apa lagi. Atas perbuatannya, dia pun divonis 10 tahun penjara. Sementara Fandi dan keluarganya yang sudah mengetahui kejadian tersebut, jelas merasa kecewa, kemudian meminta untuk membatalkan pernikahan mereka berdua saja. Bagaimana menurutmu guys? Di dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa, janganlah menikah dengan seorang perempuan yang masih punya masa lalu yang tidak selesai.
Simpanlah perasaan lelahmu itu, ketika ingin melakukannya sobat, jangan malah tidur. Tapi mau bagaimanapun ya sobat, ketika orang sudah memiliki niat tidak baik, dia akan melakukannya, sampai benar-benar hal yang dia pikirkan sudah tercapai. Jangan lupa untuk mengunci setiap pintu ketika ingin beristirahat ya sobat. Dan seperti biasa, setiap perbuatan tidak baik, akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.